masih di sini. Satreskrim Polresta Malang Kota bersama Inavis menggelar rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan cewek open BO pada Selasa 13 Januari. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa SM sempat melawan saat ditikam oleh tersangka bernama Musa. Tidak hanya itu, pelaku ternyata juga sempat meminta maaf kepada korban sebelum dinyatakan meninggal dunia. Total ada 20 adegan yang diperagakan oleh tersangka dalam kasus ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Surya Malang, Kukuh Kurniawan. Selamat sore, bisa Anda laporkan Kukuh terkait fakta baru apa saja yang terungkap setelah rekonstruksi ini digelar? Siap, baik rekan Rima maupun Tribuners bahwa terungkap beberapa hal yang baru dalam rekonstruksi pembunuhan wanita Open BO yang digelar di Forum Senika Satyawada, Polresta Malang Kota. Menurut Kanit 1, Satreskrim Polresta Malang Kota AKP White Arif mengungkapkan bahwa dalam rekonstruksi terungkap bahwa tersangka Musa ini mengkonsumsi minuman alkohol sebelum berhubungan intim dengan korbannya, yaitu berinisial SM. Dan setelah itu cekcok terjadi karena Musa tidak bisa membayar dan diganti dengan menyerahkan kedua HP-nya sebagai jaminan. Namun hal itu ditolak oleh korban dan tetap meminta bayaran uang. Kemudian terungkap pada adegan 12 dan 13, tersangka Musa ini mengambil pisau di dapur dan kembali mendatangi korban. Kemudian di adegan 14, tersangka ini mendekap korban dari belakang lalu menusuk korban pada bagian leher hingga kondisinya lemas dan membuat pisaunya patah. Kemudian di adegan ke-15, tersangka meminta maaf usai menusuk korban. Begitu, rekan Rima. Ya, Kukuh, kemudian siapa saja pihak yang dihadirkan dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan di Kota Malang ini? Dalam proses rekonstruksi tersebut, semua pihak dihadirkan, baik dari pihak ketua RT setempat yang tempat lokasi kejadian maupun warga yang pertama kali mendobrak lokasi kejadian, yaitu rumah kos tersangka yang berada di Jalan Ikan Gurami, Kota Malang. Begitu rekan Rima. Baik, kemudian seperti apa keterangan dari penasehat hukum tersangka terkait dengan berjalannya rekonstruksi siang tadi? Menurut penasihat hukum atau pengacara tersangka, yaitu Guntur Putra Abdi Wijaya, mengatakan bahwa pelaksanaan rekonstruksi berjalan dengan lancar. Untuk temuan atau fakta barunya, yaitu tersangka yang merupakan kliennya tersebut mengonsumsi minuman alkohol atau arak sekitar setengah botol dan diminum secara bertahap. Setelah itu ia melakukan hubungan intim dengan korbannya. Dan setelah melakukan hubungan intim, korban meminta bayaran. Namun karena tidak ada uang, tersangka ini menyerahkan dua HP-nya sebagai jaminan. Namun karena korban ini bersikukuh tetap meminta bayaran uang, tersangka ini pun bingung, akhirnya mengambil pisau yang berada di dapur. Selanjutnya dia kembali ke kamar, kemudian menusuk korbannya. Dan selanjutnya tersangka setelah menusuk korban, lalu meminta maaf pada korban. Selanjutnya tersangka ini ke kamar mandi dan untuk membersihkan diri termasuk mencuci pisaunya. Namun ternyata korban ini masih hidup dan sempat berteriak minta tolong. Dan mengetahui hal itu, tersangka Musa kembali mendatangi korban lalu mencekik korban hingga akhirnya korban meninggal. Dan menurut Guntur, yaitu bahwa perbuatan tersangka atau kliennya tersebut dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan sama sekali. Begitu rekan Tima. Baik, Kukuh, kemudian dari hasil pemeriksaan sejauh ini, apa motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban? Terkait motif ataupun pemicu yang menyebabkan korban ini, tersangka melakukan pembunuhan kepada korban, yaitu karena ketika melakukan hubungan intim dengan korban, ini tersangka ini tidak memiliki uang sama sekali dan kemudian dia menyerahkan sebagai HP-nya, buah HP-nya sebagai jaminan. Namun hal itu ditolak oleh korban dan korban ini tetap meminta bayaran uang, dan si korban ini justru mengancam pelaku atau tersangka ini akan melaporkannya ke pihak warga sekitar, sehingga hal itu membuat tersangka ini panik dan bingung, akhirnya gelap mata lalu menghabisi korban. Begitu rekan Rima.
Ya, penyelidikan kasus ini sudah sampai di tahap rekonstruksi begitu dan sejauh ini adakah informasi atau keterangan dari pihak keluarga korban Kukuh? Untuk sementara ini belum ada laporan, belum ada keterangan apapun dari keluarga korban. Namun dari hasil rekonstruksi ini kemudian akan dijadikan dasar BAP untuk kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan untuk kemudian akan segera dilimpahkan perkara. Begitu rekan Trimo. Baik, setelah menggelar rekonstruksi ini kemudian tersangka akan ditempatkan di mana? Untuk sementara ini masih ditahan di rutan Polresta Malang Kota mengingat perkaranya masih belum dilimpahkan, namun selanjutnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan perkaranya. Sehingga untuk kemudian ditahan sementara waktu di lapas kelas 1 Malang. Gitu rekan Rima. Baik, terima kasih Kuku atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Berapa masih di sini? Korbannya gimana? Korbannya? Korbannya posisi Boncengnya, sudah dibonceng nggak? miring. Di bonceng apa? Bonceng miring. Oh ya, ketemunya di mana? Waktu ketemu? Ya ngomong ketemu. Ngomongnya gimana? Kamu sudah di spotter? Pak Wahid, jangan. Ayo berkabar. Berapa? Berapa masih di sini? Korbannya gimana? Korbannya? Korbannya posisi Boncengnya, sudah dibonceng nggak? miring. Di bonceng apa? Bonceng miring. Oh ya, ketemunya di mana? Waktu ketemu? Ya ngomong ketemu. Ngomongnya gimana? Kamu sudah di spotter? Pak Wahid, jangan. Ayo berkabar. Berapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.